kamu. Welcome to Power Learning Corner di bulan Agustus, di minggu kedua dengan episode The Broken Shield. Mengapa kamu takut berinvestasi atau malah terlalu serakah? Dengan aku Rais, financial planner kamu. Banyak orang berpikir masalah finansial mereka adalah kurangnya instrumen investasi yang menghasilkan return tinggi. Padahal masalah sebenarnya adalah portofolio mereka dibuat berdasarkan ketakutan atau mungkin keinginan high return secara cepat. Paradoks yang sering terjadi nih, di satu sisi merasa sangat cemas, fear melihat portofolio turun 2%, tapi di sisi lain sangat mudah menaruh uang jutaan rupiah di aset spekulatif hanya karena takut ketinggalan tren atau FOMO ya, atau mungkin karena greedy nih. Greed dan fear bukanlah dua hal yang berlawanan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu bentuk rasa tidak aman yang muncul saat kita tidak bisa mengendalikan situasi. Mengapa investor pemula sering kali salah menempatkan portofolio atau mungkin asetnya? Itu karena adanya illusion of fast track. Pemula yang baru masuk ke dunia investasi seringkali melompati tahap akumulasi pondasi. Biasanya tuh sahamnya adalah di cash dan fixed income. Karena merasa mengejar ketinggalan, jadi harus punya yang high return. Lupa bahwa high return is high risk juga gitu ya. Yang kedua ada misalignment asset timeline. Ketika aset tersebut berfluktuasi nih 10-20%, kas harian mereka langsung terancam yang memicu reaksi panik sehingga adanya panic selling. Karena menggunakan modal kerja harian atau dana cadangan jangka pendek gitu ya untuk membeli aset validitas tinggi tadi, ketika aset turun itu langsung lah kas harian mereka terancam. Jadi makanya panic selling. Profil investor itu penting karena bertanya tentang yang pertama nih, kapasitas resiko fisik atau financial risk capacity. Ukuran objektif berbasis angka. Seberapa besar sih daya tahan arus kas atau cash flow-nya kamu jika aset tersebut kehilangan nilainya 50% selama 3 tahun ke depan? Apakah dapur tetap ngebul gitu ya? Yang kedua nih, toleransi resiko somatik atau aku sebutnya somatic risk tolerance. Ukuran kapasitas diri. Pada titik penurunan berapa persenkah detak jantung mulai meningkat, tidur mulai terganggu atau terdorong untuk terus-terusan melihat screen setiap 5 menit. Profil resiko real adalah batas maksimal nilai investasi yang berani kamu pertaruhkan tanpa harus mengorbankan ketenangan pikiran dan kebutuhan hidup sehari-hari. Mengapa pasar uang and fixed income yaitu SBN harus ada di portofolio kamu? Mengapa pasar uang dan fixed income itu harus menjadi pondasi di portofolio? Yang pertama itu karena kondisi makrofinansial di tengah dinamika ekonomi dan laju inflasi harian, aset berpendapatan tetap, fixed income atau SBN dan pasar uang itu masih memberikan fungsi yang sering dilupakan, yaitu predictable cash flow dan liquidity shield. Apa sih itu? Predictable cash flow atau arus kas yang terprediksi artinya memiliki sumber pemasukan atau hasil investasi yang jumlah dan waktunya sudah pasti. Misalnya kupon SBN atau bunga deposito. Kamu tidak perlu menebak-nebak gitu ya berapa uang yang akan masuk setiap bulannya ke rekening kamu. Dan yang kedua tadi liquidity shield atau pelindung atau penyangga likuiditas. Artinya kamu memiliki simpanan dana yang mudah dan cepat dicairkan menjadi uang tunai tanpa takut resiko ruginya tuh besar. Dana ini berfungsi sebagai perisai agar saat ada kebutuhan mendadak, kamu tidak perlu terpaksa menjual investasi jangka panjangmu. Misal ya, investasi jangka panjangnya sedang turun gitu ya. Jadi tidak perlu menjual, kamu bisa melepas yang si pondasi keuangan kamu di pasar uang misalnya. Berikutnya, si fixed income ini itu juga berfungsi sebagai fungsi buffer. Apa itu? Bayangkan kamu menaruh 60-70% uangmu di instrumen stabil yang tadi ya, fixed income itu, yang keuntungannya sudah pasti,
dan sisanya baru di aset yang beresiko seperti saham. Ketika pasar saham mendadak anjlok, kamu tidak perlu panik, nilai portofoliomu akan hancur total. Kenapa? Karena keuntungan dari fixed income tadi terus mengalir dari porsi yang stabil gitu ya. Jadi dia sebagai penyeimbang. Hasilnya, penurunan di saham tertutupi oleh hasil instrumen stabilmu, sehingga secara keseluruhan total uangmu tidak merasa tajam. Inilah yang disebut kekuatan diversifikasi yang bikin pikiran kamu dan hidup kamu tetap tenang. Mengapa angka merah bisa memicu reaksi fight or flight? Bagi tubuh manusia, rasa aman atau safety sangat terkait dengan kepastian sumber daya seperti makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Di zaman modern ini, uang adalah simbol utama dari sumber daya hidup tersebut. Otak membacanya sebagai potensi kehilangan sumber daya bertahan hidup. Seketika nih, ketika melihat si angka merah gitu ya, otak mengirim sinyal bahaya yang memicu respon fight or flight, lawan atau lari. Reaksi tubuh biasanya jantung berdetak lebih cepat dan nafas menjadi cepat gitu ya, atau dangkal. Otot menegang dan muncul rasa cemas atau mungkin mules di perut, tidak nyaman gitu ya. Berikutnya muncul dorongan impulsif untuk segera melakukan sesuatu seperti panic selling atau mungkin terus menerus mengecek layar gitu ya, atau mungkin kontak siapa gitu ya, hanya untuk mencari tahu padahal kamu sendiri tuh udah tahu gitu, demi menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Ketika tubuh sudah terlanjur masuk ke mode panik ini, keputusan finansial di fase ini itu biasanya didasarkan hampir pasti oleh emosional. Yang harus kamu lakukan pertama, stop screen checking. Lepas, tutup aplikasinya. Selama mata terus melihat angka merah, otak akan terus memproduksi hormon stres atau hormon kortisol ya. Jadi kalau kamu stop, itu juga otak ada jedanya untuk mengurangi paparan gitu ya. Terus yang kedua itu ada psychological high. Ini seperti kamu latih nafas, tarik nafas 2 kali secara berurutan. Yang pertama itu panjang, terus langsung sambung tarik pendek gitu ya. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Contoh yang nafas sigh itu misalnya nih ya. Kedengaran ya. Semoga kedengaran dan semoga teman-teman dapat eh, bisa latihan gitu untuk yang nafas ini ya. Yang terakhir adalah cold check. Kembali ke realitanya. Setelah tubuh kamu agak tenang tadi, ajukan pertanyaan logis ke diri sendiri. Apakah penurunan angka di layar ini membuat kamu atau membuat saya tidak bisa makan nih selama sekian gitu ya. Kalau jawabannya tidak, kamu masih bisa makan, kamu masih ada kerjaan, kamu masih ada income yang kamu hasilkan, kamu tidak perlu panik gitu ya atau langsung menjual. Jadi jawabannya, kalau jawabannya adalah tidak, tunda seluruh keputusan jual ataupun beli. Minimal 24 jam sampai kamu benar-benar bisa berpikir jernih. Catatan keuangan reflektif di minggu ini, investasi yang sehat seharusnya terasa membosankan namun memberi ketenangan tidur di malam hari. Dan berikutnya, jika investasi membuat kamu terus cemas, itu bukan investasi ya power people, melainkan bentuk lain dari judi yang terbungkus rapi. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya. Bye-bye.